Gimana Mas? Kabarnya Mas? Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sekarang tuh ya dunia pendidikan ini kan memang sedang lagi mulai ini apa tahun ajaran baru. Terus banyak PPDB kan penerimaan peserta didik Betul, baru, betul, baik yang dia di swasta maupun di negeri kan gitu. betul. Pendidikan tuh kan mahal ya Mas ya, gitu kan. Nah saya kan Mas Adip ini kan seorang yang sekarang sudah selesai S2-nya, dulu pernah mengenyam pendidikan yang gratis. Nah, tagline pemerintah itu kan gratis, atau kan pemerintah itu kan punya tagline tuh pendidikan berkualitas dan tuntas. Tapi mungkin mereka belum tahu bahwa sulitnya pendidikan gitu kan, di pembiayaan pendidikan. Jadi Mas Adi pernah belajar di sebuah lembaga pendidikan yang gratis, ya kan. Jadi mungkin saya mau tahu nih Mas ceritanya nih gimana sih pendidikan gratis yang dimaksud itu. Terus bagaimana Mas Adip bisa ada di dalamnya gitu. Hmm, Gimana Mas? baik. Terima kasih atas waktunya. Saya memang mengenyam pendidikan itu di sebuah pesantren. Pesantren di Parung Bogor tepatnya. Memang di sana itu gratis dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Dari PAUD ya? Dari PAUD sampai perguruan tinggi itu ada semua gitu. Gratis semua. Gratis semua. Nah, itu salah satu yang mendorong saya untuk masuk ke situ ya karena gratis itu. Ah, iya iya. Iya Jadi iya iya. saya dulu itu lulus SMA itu bingung. SMA nih. Oh, maksudnya itu di SMA ya? Iya, lulus SMA itu bingung. Mau kuliah tapi nggak ada biaya gitu. Hmm. Kemudian ada temen nawarin kuliah gratis gitu. Iya, Nah, kan semangat kan, kuliah tapi gratis gratis. gitu. Iya iya iya. Terus kemudian didukung dengan apa kondisinya itu kondisi di lingkungan pesantren gitu. Saya tambah semangat gitu. Karena saya dulu lulus MTS itu pernah cita-cita itu nggak mau sekolah umum gitu. Oh, Pengennya itu langsung pesantren gitu. mondok. Nah, Tapi dari mondok. SMA itu ya. Di mana Mas pesantrennya? Pesantrennya itu di Parung Bogor. Apa? Namanya itu Al Asriyah Nurul Iman. Al Asriya Nurul Iman di Parung Bogor ya. Parung Oke, Bogor. terus terus. Nah, pesantren ini itu mengusung tagline-nya itu, motonya itu adalah free and high quality gitu. Free and high quality. Tuh. Gratis dan berkualitas Berkualitas tinggi. tinggi. Oh iya iya. Didukung dengan entrepreneurship gitu. Kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Jadi seluruh santri yang mencapai ribuan itu bahkan mencapai lebih dari 10.000 itu Jumlah semuanya santri. gratis jumlah santrinya. Itu dari PAUD sampai Dari PAUD sampai perguruan tinggi. perguruan tinggi Itu 10.000. 10.000 Oke, gratis semua. gratis semua, mulai dari makan, kesehatan, uang gedung, SPP, terus apalagi ya perihal dengan pendidikan itu semuanya gratis gitu. Tapi kalau beli sabun ya beli sendiri. Kalau sabun beli sendiri. Seragam beli sendiri gitu. Oh, ada seragam beli sendiri. Seragam beli sendiri. Jadi menyediakan sendiri. Tapi kalau biaya pendidikannya itu gratis. Makan, asrama semuanya gratis di sana gitu. Itu di Parung ya, Nurul Parung. Al Asriya Nurul Iman. Coba mungkin jelasin Mas, itu pesantrennya kondisinya di mana, siapa pendirinya, terus motivasinya apa ya? Kok beliau itu mendirikan lembaga pendidikan dengan gratis seperti itu? Jadi dulu itu sejarahnya pesantren itu tanah itu dulu itu tanah semacam kayak kawasan hutan gitu. Di daerah Parung ini. Daerah Parung itu. Dulu tahun sekitar 98 itu kan krisis moneter tuh. 98. Itu daerah situ masih di bawah garis kemiskinan mayoritas masyarakatnya. Oh iya. Nah, pendirinya itu bernama Habib Segaf. Habib Sagaf. Habib Segaf. Beliau asli dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Bima, murid dari Habib Abdul Qadir Balfaqih, Darul Hadis Malang. Beliau dulu nyantrinya di sana gitu. Nah, pas waktu tahun 98 itu beliau tinggal di Bintaro. 98 tinggal di Di Bintaro. Bintaro menjadi pengisi tetap lah kajian di Masjid Bintaro
di situ. Nah, kemudian ada orang mewakafkan rumah kayak semacam villa begitu ya di daerah Parung tersebut. Nah, Abah, panggilan akrabnya Habib Sagaf itu Abah, itu pindah ke Parung gitu. Nah, apa namanya itu, santri yang dari Bintaro itu satu yang namanya itu Prawoto, Ustadz Prawoto itu ikut ke sana. Kemudian apa namanya, berdirilah pondok pesantren itu dengan murid pertama itu bernama Ustadz Prawoto itu. Iya. Gitu. Nah, latar belakang didirikan pondok pesantren itu ya karena melihat lingkungan sekitar itu kan di bawah masyarakatnya itu masyarakat yang miskin gitu. Nah, Abah itu punya visi ke depan bahwa ketika kita mau maju itu harus apa namanya, berangkat dari ilmu pengetahuan gitu. Iya. Jadi kalau orangnya pinter pasti hidupnya nggak bakal miskin gitu. Itu sudah hukum alam, itu sunatullah ya. Kalau kita pinter pasti ilmu kita itu akan bermanfaat, bisa mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan gitu. Makanya Imam Syafi'i itu menyampaikan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi dua-duanya itu kalau pengen bahagia dunia akhirat ya harus dengan ilmu. Itu dengan sekolah, dengan belajar gitu. Nah, itu mulanya dia gratis itu gimana Mas? Maksudnya pembiayaannya, terus gimana makannya, awal mulanya gratis gitu. Mas Adit tuh angkatan keberapa ya berarti? Saya masuk di situ tahun 2007. Sudah jedanya itu sudah sangat lama sekali. Lama dari awal dari pendirian. 98 sampai 2007, berarti sekitar 9 tahun 9 kemudian. tahun. Gitu. Nah, itu mulai gratisnya itu tahu nggak Mas Adit tuh dulu gimana gitu? Mulai gratisnya memang dari pertama kali itu sudah gratis. Dari awal? Iya, dari awal. Jadi dari tahun 98 tuh gratis. Betul. Ya? Jadi Abah itu sudah punya tekad bahwa saya ingin mendirikan pondok itu yang gratis gitu. Oke. Untuk menampung orang-orang yang tidak apa namanya, bisa mendapatkan hak pendidikannya secara utuh gitu. Nah, pendanaannya itu Mas, gimana itu dia? Pendanaan uang baik untuk perawatan gedung atau bangun gedung apa gitu-gitu loh. Iya. Jadi Abah itu punya sistem kewirausahaan yang sangat rapi. Oke. Ya, jadi selain apa namanya, ada pabrik roti, ada pabrik air, ada peternakan, ada pertanian gitu. Itu juga punya ladang sawah yang berhektar-hektar yang ditanami padi. Nanti padi itu dijadikan apa ya istilahnya, lumbung pangannya pondok pesantren gitu. Oke. Selain itu nanti ada yang ditanami singkong, ada yang ditanami cabai, ada yang ditanami bawang gitu. Itu semuanya untuk operasional pesantren. Jadi pesantren membiayai dirinya sendiri. Betul, gitu ya. Gitu. Oke. Makanya pesantren ini sekarang itu jadi contoh kemandirian pesantren nasional gitu. Oh gitu. Gitu. Menarik. Nah Mas, kan tadi ya kita udah singgung kalau pendidikan itu kan harus itu berkualitas kan gitu. Dan ini kan Mas Adip kan sekarang juga jadi dosen ya, di dosen di Perguruan Tinggi Agama Islam Setaini alias apa Nurul Iman Parung Bogor. Nah itu bagaimana Mas secara kacamata Mas Adip sebagai santri dan sekarang pendidik di sana gitu? Ya, Setaini itu sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu. Dibanding saya dulu. Dulu itu saya tahun 2007 kuliah itu belum terasa kuliah gitu. Kuliah ya terasa majelis taklim gitu. Iya. Jadi duduk di emperan apa namanya, di masjid gitu, kayak pokoknya majelis taklim itulah, kayak kalau istilah pesantren itu ngaji bandongan gitu loh. Satu dosen mahasiswanya itu bisa ratusan gitu, lebih dari 200 gitu, putra putri gitu. Apa pembelajarannya pakai speaker gitu, yang belakang ngantuk ya. Kalau dari segi teori pembelajaran sih kurang efektif gitu. Gitu. Nah, tapi sekarang sih udah sangat maju. Satu kelas itu sudah dibagi hanya berapa mahasiswa gitu, dan sekarang lebih efektif lah gitu. Lebih bagus ya. Betul. Kalau di tingkat itu SMP atau SMA tuh di sana satuan pendidikannya apa? SMP, SMA, semuanya di bawah Dignas. Jadi semua di bawah Dignas dan gratis ya. Betul, gratis. Dulu memang sempat awal-awal itu sebelum ini ya apa namanya itu pondok pesantren punya program pendidikan formal gitu. Itu memang
santri-santri itu diikutkan program pendidikan non formal, Ah. paket C, paket A, paket B itu. Awal-awal tuh dari Awalnya, 98. jadi mulai pendidikan formal itu dari tahun 2008. 2008 itu MTS, MA. Ah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Abah punya pemikiran tersendiri, beralihlah dari naungannya Kemenak itu tadi pindah ke Diknas. Diknas, Iya. berarti swasta di bawah Diknas, Diknas, SMP, SMA, SD, SD SMP, juga, SMA. SD, SMP, SMA, dan itu semua gratis ya tadi itu ya. Dan maksudnya apa sih kegiatan-kegiatan yang menunjang high quality tadi itu kan, tadi tagline-nya kan free and high quality kan. Nah itu yang dari kegiatannya apa sih, terus proses pembelajarannya itu bagaimana gitu untuk menunjang kualitas itu. Betul. Jadi kualitas di sana itu meskipun gratis ya, kualitas itu tidak diragukan gitu. Karena filosofi pendidikan Abah itu berangkat dari sebuah kesadaran gitu. Yang paling utama pendidikan itu adalah kesadaran seorang murid gitu. Jadi kalau murid sudah sadar meskipun dengan fasilitas kurang mendukung atau minim gitu ya, itu akan menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Nah, pembelajaran di sana itu selain pembelajaran di kelas, ada juga pembelajaran di luar kelas, istilahnya itu ya ekskul lah, ekstrakurikuler gitu. Ada banyak sekali. Ada mulai taekwondo, ada pencak silat, ada rebana, ada melukis. Nah, itu macam-macam banyak sekali. Nah, itu salah satu untuk mewujudkan teori pendidikannya siapa itu yang teori pendidikan multiple intelligence itu loh. Jadi ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan matematik, itu semuanya siswa itu masing-masing sudah terposkan, sudah mereka bisa memilih jurusan yang dia senangi gitu. Jadi tidak Dari awal ya. jadi prinsipnya kan semua manusia itu punya bakat ya. Heeh. Punya bakat, punya keahlian, nah tergantung mereka itu mengasahnya itu gitu. Nah, mereka bisa mengikuti itu. Ekskulnya banyak ya. Ekskulnya banyak sekali gitu. Ada karya ilmiah kayak model lembaga di siswa SMA itu punya lembaga asik nih, asosiasi sains gitu. Ada juga ada asosiasi matematika, itu ada juga. Nah, yang paling menonjol memang itu yang sudah masuk ke taraf internasional itu adalah ekskul taekwondo gitu. Jadi pernah santri Nurul Iman itu mewakili Indonesia ikut di SEA Games, di kejuaraan internasional. Keren. Dapat juara, medali perak kemarin itu SEA Games itu. Nah, selain itu juga bahasa itu juga menjadi prioritas gitu. Bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Mandarin. Mandarin. Itu udah ajaran tuh Mas bahasa Mandarin ya? Betul. Menarik tuh. Dari tahun berapa tuh bahasa Mandarin? Mandarin itu mulai sekitar tahun 2009-an lah. 2009. Oh, udah lama juga. Jadi Mas Adip 2008. Mas Adip ngerasain tuh belajar bahasa Mandarin. Ya, Cao Shang Hao gitu kan. Gimana? Cao Shang Hao gitu. Apa Selamat tuh pagi artinya? kalau nggak salah selamat siang. Itu pesantren ya? Iya, pesantren. Pesantren nggak belajar bahasa Inggris banyak kan? Iya. Belajar bahasa Mandarin ya? Mandarin. Udah keren kan? Ini kerjasama sama Buddha Suci. Buddha Suci. Yayasan Buddha Suci. Yayasan Buddha Suci. Betul. Jadi pesantren Nurul Iman ini sangat-sangat inklusif ya dalam melakukan muamalah itu. Jadi tidak terbatas hanya sama kalangan Islam saja, tapi ya kalangan non Muslim, kalangan berbeda agama itu ya oke-oke saja. Yang penting adalah untuk nilai-nilai universal gitu, untuk kebaikan bersama gitu. Berarti keren ya, Arab, Inggris, Mandarin. Apalagi ada lagi? Jerman ada, Bahasa Jepang Jerman ada. Jepang juga? Ya, Jepang juga ada. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Wih, keren ya. Itu gratis loh Mas. Gratis lah. Makanya ini siswa ini sudah dikasih fasilitas yang luar biasa begitu. Ya tinggal mereka mengasah. Iya. Nah, mengasah memilih jurusan mana yang ingin mereka tekuni gitu. Ada yang bahasa Jepang itu sudah dapat beasiswa ke Jepang, itu juga ada. Dia belajar bahasa Jepang di pondok, Jepang, terus dapat beasiswa ke Jepang. Iya, karena Nurul Iman itu juga menjalin kerjasama dengan Jepang, dengan Thailand, asosiasi mahasiswa begitu. Jadi menjalin kerjasama, kemudian
semacam istilahnya apa ya, pertukaran pelajar lah mungkin ya. Oh iya. Tapi dia kuliah di Jepang. Kuliah di gitu. Jepang, ya. Ngeri. Mantap tuh, kualitas itu berprestasi juga berarti kan, nggak cuma berkualitas juga berprestasi gitu. Dan itu gratis. Gratis lah. Dibandingkan sekolah-sekolah mana yang bayar berjuta-juta kan nggak mesti sukses ya kan. Ini sekolah gratis gitu. Nah terakhir Mas Adip, nah sebelum Mas Adip kita boleh minum kopi dulu nih. Saya udah minum berkali-kali tadi. Ini kopinya Mas Adip enak nih. Ah Mas, terakhir kan tuntas. Pendidikan itu kan harus gratis, berkualitas dan tuntas. Nah, tuntas ini kan dalam artian ya kok minimal pendidikan dasar dan menengah lah, SD, SMP, SMA. Kan banyak ya kan di luar sana yang nggak bisa sekolah dari SD, nggak bisa SMP, dari SMP nggak bisa SMA, apalagi ada isu PPDB itu loh Mas, yang kemudian karena usia dia nggak bisa masuk ke sekolah negeri, karena nggak bisa masuk sekolah negeri mungkin nggak bisa swasta karena mahal, kan gitu kan. Nah kalau di Al Asriya Nurul Iman Parung ini tadi sudah kita bicara tentang gratisnya ya, lalu berkualitas, ada yang ke Jepang segala. Nah ini tuntasnya nih bagaimana ya Mas kalau di Nurul Iman Al Asriya ini? Ya. Pertama karena apa namanya, basisnya pendidikannya ini adalah pendidikan pesantren gitu kan. Pesantren. Cenderungnya itu pasti punya apa ya, dua tujuan. Pertama tujuannya dunia, dan kedua tujuannya akhirat gitu. Iya. Jadi selain sukses untuk dunia ya harus sukses untuk akhirat. Oke. Gitu. Nah, sukses dunianya bagaimana? Itu tadi tuntasnya itu adalah membekali ilmu pengetahuan, Hah? ya, mulai dari apa namanya, ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu fisika dan lain sebagainya, itu ilmu sosial juga dibekali dengan apa, ilmu keahlian, skill gitu. Diberikan pelatihan apa namanya, kursus komputer, kursus menjahit gitu kan, kemudian kursus berternak, bertani gitu, semuanya diberikan keahlian. Nah itu nanti tujuannya biar apa namanya, santri atau siswa itu setelah lulus itu tidak bingung mencari pekerjaan, tapi melahirkan pekerjaan, lapangan pekerjaan gitu. Itu. Nah pendidikan itu tuntas itu dari SD sampai SMP, sampai perguruan tinggi gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada SMP atau SMA gitu. Bahkan ketika ada santri yang apa namanya itu putus di tengah jalan di SMP atau SD atau apa namanya SMA gitu, dia tidak diberikan izin mendapatkan ijazah gitu. Oh, gitu. Sampai segitunya ya? Iya, karena pengen pendidikan itu tuntas sampai S1. Sampai S1 minimal ya. Minimal begitu. Jadi dia kalau misalnya dari SD dia nggak mau lanjut ke SMP, dia nggak dapat ijazah SD. Betul. Kalau dari SMP nggak mau ke SMA, dia nggak dapat ijazah SMP. Betul. Oh, itu dipaksa betul ya? Dipaksa, ya. Karena biar tuntas pendidikannya itu. Wah, ya keren. Emang itu sih ya perlu gitu ya, karena dan kan juga nggak ada itu ya, nggak ada alasan dia berhenti, kan dia udah gratis. Iya. Ya. Terus berkualitas lagi kan tadi itu. Jadi tuntasnya seperti itu ya. Nah, terus gimana lagi Mas? Nah, tuntas yang terakhir itu adalah setelah mengabdi S1 itu, setelah lulus S1 melakukan pengabdian 2 tahun. Jadi ada semacam magang gitu loh. Latihan bermasyarakat gitu istilahnya. Jadi biar nanti di luar itu tidak kaget menghadapi situasi masyarakat yang apa namanya, dinamis gitu kan. Mereka dilatih dulu untuk bekerja sama satu sama lain, menyukseskan sebuah lembaga-lembaga yang ada di pondok pesantren itu. Oh, intinya dia ngajar atau ya bisa ngajar, bisa ngurus koperasi. Oh, di bisa, pesantren. Iya, di pesantren. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Oke. Gitu. Itu proses magangnya lah ya. Iya, proses magangnya gitu. Oke. Nah, itu juga yang terakhir itu adalah dinikahkan itu. Iya, oh gitu. Iya. Jadi sampai kan? Ada pernikahannya. Ada pernikahan. Jadi dia kalau dia dari SMP, SMA, kuliah terus dinikahkan juga. Iya. Ngeri banget. Gitu. Tapi memang sifatnya bukan paksaan, karena menikah itu kan harus berangkat dari hati ya. Gitu. Harus dengan cinta. Dengan cinta. Kalau sekolah harus sampai selesai paksa. Artinya dalam arti ditahan jasanya dan apa gitu ya.
Kalau Tapi kalau nikah, menikah itu ya berangkat dari hati. Mas Adip gimana? Mas Adip nikah di sana apa di luar? Saya alhamdulillah itu menikahnya di rumah, tapi dengan apa namanya santriwati sana gitu. Ah, iya iya. Oh, itu nikahnya di sana juga ya? Iya. Dinikahkan di pondok juga? Dinikahkan di pondok. Oh, ngeri ngeri ngeri. Kenapa kok begitu? Tujuannya itu agar apa namanya lahir Nurul Iman baru gitu. Gimana? Terus? Jadi tujuan dinikahkan ini adalah santri putra dengan santri putri. Tujuannya adalah untuk membentuk Nurul Iman baru di seluruh Indonesia gitu. Jadi ini kan santri putra sudah belajar mengikuti sistem pesantren Al Azhar Nurul Iman. Santri putri pun sama. Nah, dua ini kan sudah punya ilmu yang mumpuni nih, karena menempuh sistem pendidikan di Nurul Iman tersebut gitu. Nah, setelah lulus menikah, kemudian mereka membuka lapangan pekerjaan di tempat mereka, di daerah-daerah mereka, kemudian nanti apa namanya itu menciptakan lembaga baru seperti Nurul Iman. Oh, yang gratis, berkualitas dan tuntas tadi itu. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi dua orang santri putra putri menikah, lalu mungkin ke rumahnya masing-masing ya. Dia membuat lembaga pendidikan kayak Nurul Iman, sistemnya dan lain-lain gitu ya. Oh, keren-keren. Jadi akhirnya akan banyak Nurul Iman baru kan. Yang tadi itu yang berkualitas, gratis dan tuntas tadi itu. Menarik. Itu jadi pengkaderan juga ya Mas ya? Pengkaderan. Oh, oke. Jadi keren sih. Jadi terakhir nih Mas sih, saya tuh mau tanya Mas Adip, kira-kira bagaimana nih pendapatnya Mas Adip melihat kondisi pendidikan kita nih, atau lembaga pendidikan sih lebih utamanya mungkin ya, atau mungkin juga pemerintah yang seharusnya bisa membuat pendidikan ini gratis dan tuntas tadi itu seperti Nurul Iman. Gimana Mas? Sebelum pertama, gimana pendapat Mas Arif nih dengan banyaknya sekolah-sekolah swasta ya, ibaratnya lah gitu, dan negeri juga yang bayar, ada uang gedung, uang seragam, uang buku, uang ujian, ntar ada uang semester dan banyak uang semua intinya lah. Itu gimana Mas Arif melihat itu gitu? Ya. Kalau menurut saya sih pendidikan di apa namanya kita saat ini ya itu sudah terjerumus dalam pandangan kapitalistik ya. Iya, kapital ya. Iya, jadi semua serba materi gitu, materi, uang semua gitu. Ketika lembaga didirikan itu tujuannya tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, tapi justru malah ingin mendapatkan imbal balik dari itu, imbal balik materi gitu. Itu sehingga efeknya itu adalah hasil dari keluaran lembaga tersebut juga tidak maksimal gitu. Nah, sehingga melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang sangat-sangat mahal gitu. Bahkan akhirnya lembaga mahal itu tidak diukur atas kualitasnya, tapi karena mahalnya gitu. Banyak orang kota itu sekolah di tempat mahal bukan karena kualitas, tapi hanya karena gengsi. Iya. Jadi misalkan saya orang kaya menyekolahkan anak saya di tempat yang bagus gitu kan, yang mahal gitu. Nanti prestise saya naik, orang kaya gitu. Iya. Menurut Mas Adip, bisa nggak sih seperti Nurul Iman, semua lembaga sekolah atau lembaga pendidikan semua gratis, semua tidak merupakan kualitas, dan semua sampai tuntas? Bisa nggak? Bisa. Pemerintah bisa nggak kira-kira membuat sekolah itu gratis semua? Bisa sebenarnya. Kalau itu tadi sistemnya adalah mandiri, tidak bergantung pada anggaran dan iuran dari wali murid ya. Dari wali murid. Jadi di sekolah tersebut itu harus punya unit-unit usaha gitu, yang kemudian nanti dikelola untuk menunjang operasional sekolah gitu. Ya pemerintah juga wajib menyokong dana gitu. Wajib, iya. Cuma duitnya itu diputar gitu. Iya. Jadi tidak hanya mengandalkan donasi, mengandalkan anggaran dari pemerintah, tapi juga mandiri. Karena anggaran pemerintah juga nggak hanya untuk gaji, nggak hanya untuk beli APK, beli apa gitu ya, tapi ada ladang mungkin usaha, atau ladang ada usaha atau kegiatan koperasi yang menunjang itu semua gitu ya. Gitu kan. Keren sih Mas Adip, Nurul Iman. Mungkin kapan nanti kita bisa main silaturahmi ke sana. Mas Adip berarti ngajar di sana ya? Ngajar di sana cuma seminggu sekali di stay ini itu tadi itu ya.
seminggu sekali. Oke deh Mas Arif, terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol sama saya Siap. dari Santani. Semoga sukses Mas.